Ditanya, Pak, sampean kok sekarang nggak pernah ke masjid, Pak? Iya, saya sudah kapok ke masjid. Tahun kemarin ketika sholat Idul Fitri, sendal saya hilang di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan guru kami, Profesor Al-Bakir Hafizahullah, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Barasuki, Bapak yang saya muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang hadir di majlis ini. Jadi ini semua mudah-mudahan ini umum, ini tablik akbar, maka semua bisa hadir di majlis ini. Maka yang masih ada di sekitar masjid, yang belum hadir di majlis ini bisa untuk merapat ke masjid utama untuk kita hadiri acara tablik akbar bersama kita ini. Mudah-mudahan mulai awal sampai akhir semua Allah mudahkan. Jadi ini acara tidak kita buat berpanjang lebar. Acaranya hanya beberapa acara. Yang pertama ada sambutan dari wakil dari Ketua DKM Masjid Al-Barasuki yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Martin Marzuki MPDI. Kemudian yang kedua nanti ada sambutan yang akan disampaikan dari perwakilan panitia. Di sini akan disampaikan oleh Ustaz Ihsan mengenai ahwal keadaan kegiatan alumni pesantren Temboro yang boleh tarik secara umum, dan nanti ada langsung akan di acara ini tablik akbar kita mau itu laksana yang akan disampaikan oleh langsung kiai kita Gus Yusuf Al-Bakir Hafizahullah. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita mulai ke acara pertama, yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita perbaharui lagi rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diperbaharui, hadirin yang mulia? Karena sudah menjadi keputusan Allah. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai seorang manusia. Dikatakan oleh para ulama, innama sumiyal insanu insanan likasratin nisyan. Seorang manusia itu dinamakan sebagai insan, dinamakan sebagai seorang manusia. Kenapa? Likasratin nisyan, karena dia terlalu banyak lupanya. Hadirin yang mulia, di antara perkara yang dilupakan oleh manusia, yang paling mudah dia lupakan, yang paling mudah hilang dari ingatannya adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, kalau kesusahan-kesusahan di dalam hidup, musibah-musibah di dalam kehidupan seorang manusia, manusia akan lupa juga, tapi perlu waktu yang lama. Terkadang ada seseorang nggak pernah ke masjid, ditanya, "Pak, sampean kok sekarang nggak pernah ke masjid, Pak?" "Iya, saya sudah kapok ke masjid. Tahun kemarin ketika sholat Idul Fitri, sendal saya hilang di masjid." Jadi hadirin yang mulia, kalau kesusahan itu terkadang perlu bertahun-tahun untuk melupakannya. Tetapi kalau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah menunggu bertahun-tahun, tidak usah menunggu nikmatnya hilang, nikmatnya masih ada pun syukurnya sudah pergi entah kemana. Tiap hari matahari terbit dari timur, tiap hari malam Allah datangkan kepada kita. Itu nikmat apa azab itu? Nikmat apa azab? Nikmat. Tetapi hadirin yang mulia, mulai kita lahir sampai hari ini, entah sudah pernah bersyukur apa belum dengan terbitnya matahari pada kita. Inilah manusia, hadirin yang mulia, seorang makhluk yang begitu mudah melupakan pemberian Sang Pencipta. Maka di dalam majelis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita perbaharui lagi rasa terima kasih kita kepada Allah.
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita memperbaharui ini, kita ditulis oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang bersyukur kepada-Nya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada seorang manusia yang paling tampan di alam semesta, sehingga dikatakan oleh seorang penyair, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ya Rasulullah. Alangkah tampannya wajahmu, sehingga saking tampannya wajahmu, mulai ujung rambutmu sampai ujung kukumu, tidak ada kecacatan, kekurangan sedikit pun dalam dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan bebas dari segala cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan seperti apa yang kau mau. Hadirin yang mulia, dalam kehidupan seorang manusia kita akan menemukan bahwasannya tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Kalau kita mendengar seorang yang suaranya menyentuh hati, Masya Allah, bagus sekali kayak yang sholawatan tadi, tapi ketika kita melihat wajahnya langsung sakit perut tadi. Ada orang yang suaranya bagus, wajahnya tampan, tapi otaknya tidak terlalu cerdas. Ada orang yang otaknya cerdas, suaranya bagus, wajahnya tampan, tapi akhlaknya tidak baik. Hadirin yang mulia, di dunia ini memang Allah buat seperti itu. Yang sempurna hanya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang ketampanannya menjadikan manusia-manusia rela menyetorkan lehernya demi beliau. Seorang manusia yang saking tampannya menjadikan orang-orang tergila-gila dan cinta mati kepada beliau. Sampai ada seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau sakit parah, maka didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hai Thauban, abika waja'un am asabaka marad? Hai Thauban, kamu sedang sakit apa? Kok badanmu begitu kurus, tubuhmu begitu lemah, matamu begitu sayu? La ya Rasulullah, ghaira anni uhibbuk. Ya Rasulullah, aku tidak sakit ya Rasulullah. Ini semua yang ku derita hanya karena begitu cinta diriku padamu. Ya Rasulullah, aku sedang membayangkan diriku nanti ketika sampai di akhirat. Ketika aku di dunia, setiap aku rindu, tinggal aku pergi ke masjid, aku pasti akan bertemu denganmu. Tapi ya Rasulullah, amalmu begitu tinggi dan amalku begitu rendah. Yang kubayangkan, yang kupikirkan nanti ketika sampai surga, apakah aku masih bisa berjumpa denganmu? Hadirin yang mulia, saking hebatnya baginda Nabi, saking tampannya baginda Nabi, sampai sahabat tidak mempedulikan bidadari surga, tidak mempedulikan nikmat-nikmat surga kalau tidak bisa berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, karena kata-kata Thauban, ihtazzal arsyu biqaulih, aras berguncang dengan kata-katanya. Akhirnya Allah menurunkan firman yang menjadi kabar gembira untuk kita semua, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah memberikan anugerah terbesar untuk umat gara-gara orang yang cinta dengan Nabi. Apa itu? Dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada beliau. Semoga dengan sholawat kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesedihan-kesedihan kita dan Allah mengampuni dosa kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam satu hadis ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan wiritanku, doaku hanya sholawat saja?" Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idzan yukfa hammuka wa yughfar dhanbuka." Hai sahabatku, kalau kau menjadikan seluruh doamu, seluruh zikirmu adalah sholawat, maka kesusahan-kesusahanmu, kesedihan-kesedihanmu pasti akan dicukupi oleh Allah dan dosa-dosamu pasti akan diampuni oleh Allah. Maka semoga dengan sholawat kita yang mungkin kurang terlalu ikhlas, yang mungkin kurang terlalu terasa di dalam hati kita, semoga salawat yang biasa-biasa ini diterima oleh Allah SWT, sehingga kita di akhirat kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kita semua ini menuju sebuah tempat. Pada hakikatnya kita semua ini sedang di dalam perjalanan. Pagi ini tadi kita mengadakan perjalanan dari rumah masing-masing datang ke majelis bayan. Nanti setelah ini kita akan mengadakan perjalanan lagi, insya Allah pulang ke rumah lagi. Dari rumah kita pergi kerja, dari kerja kita pulang ke rumah lagi. Hadirin yang mulia, setiap kita keluar dari rumah, maka istri kita akan mengatakan, "Pak, yang hati-hati, banyak doa, semoga selamat, sehat walafiat, bisa kembali lagi tanpa kurang satu apapun." Pernah begitu kan sama istrinya? Kalau nggak pernah nggak romantis. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kali kita mengadakan perjalanan, kita akan kembali ke rumah lagi, dua kali kembali lagi, tiga kali kembali lagi. Hadirin yang mulia, nanti akan datang satu masa kita berjalan keluar dari rumah dan tidak akan kembali selama-lamanya. Kemanakah kita pergi, hadirin yang mulia? Kita akan pergi ke satu tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya. Kita akan datang ke salah satu dari dua tempat. Tempat itu adalah satunya tempat yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kecintaan. Di manakah tempat itu? Di mana tempat itu? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan manusia itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh dengan lika-liku dan tantangan, perjalanan yang kata Sayyidina Ali, min qillatiz zad wa bu'dis safar wa wahsyatit tariq. Perjalanan manusia itu jauh dan jalannya mengerikan, tantangannya banyak, yang mencegat di tengah jalan juga banyak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan berakhir perjalanan seorang manusia sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian menuju tempat yang paling menyenangkan, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang kalau sudah sampai di tempat itu tidak ada ketakutan lagi baginya, tidak ada kekhawatiran lagi baginya. Mereka hanya tersenyum, tersenyum, tersenyum dan tidak ada habisnya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
Di dalam Al-Quran diceritakan nanti orang-orang ahli surga dikatakan oleh malaikat, udkhulul jannah, silahkan kalian semua masuk surga, wa azwajukum, dan beserta istri-istri kalian. Artinya kalau jomblo tidak masuk di sini. Anda masih banyak yang muda, hati-hati kalau makin muda. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Apa makna dari tuhbarun? Dikatakan di dalam Ruhul Bayan, beliau mengatakan makna dari tuhbarun adalah wajah mereka, hati mereka begitu gembira, saking gembiranya wajah mereka tidak mampu menutupi kegembiraan. Hadirin yang mulia, saya yakin di antara kalian pada hari ini banyak yang gembira. Cuman kalian masih mampu menyembunyikan kegembiraannya, sehingga tampangnya biasa-biasa aja. Malah kadang-kadang pas bayar ngantuk. Hadirin yang mulia, wajar karena Anda masih di dunia. Nanti ketika Anda sudah sampai surga, Anda tidak mampu menutupi kegembiraan lagi. Semoga kita semua termasuk ahli surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihaf. Nanti di surga sudah nggak ada kesusahan, sudah nggak ada kekhawatiran, sudah nggak ada ketakutan, dan sudah tidak ada kecapean. Karena apa hadirin yang mulia? Pengen makan, makanan langsung datang. Yutafu alaihim bisihaf. Di dalam salah satu tafsir dikatakan piring-piring yang ada di surga itu terbang sendiri datang kepada kita, tinggal mengambilnya. Dalam riwayat yang lain ada jenis pelayanan yang lain. Setiap ahli surga pelayannya 70.000 laki-laki dan 70.000 wanita. Setiap pelayan membawa lengser masing-masing, dan setiap lengser menunya berbeda-beda. Dan Anda makan sehabis-habisnya sampai habis semua, tidak akan gendut selamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa. Apa itu? Berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para rasul, berkumpul dengan para syuhada, berkumpul dengan para salihin, berkumpul dengan ulama-ulama yang luar biasa. Dan Allah mengatakan dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Hai orang iman, Anda bisa berkumpul dengan orang hebat bukan karena prestasimu di dunia, tetapi karena aku memberikan anugerah kepadamu. Para ulama mengatakan al-fadl ini hanya khusus anugerah-anugerah yang bukan hasil kerja keras. Jadi fadl itu kalau terjemah bahasa Indonesia paling enak itu bonus. Jadi bonusnya ahli surga bisa kumpul dengan para nabi. Hadirin yang mulia, nanti di surga sumpek-sumpek, jengkel-jengkel sama teman kita, marah-marahan, saling benci, hilang semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Nanti di surga perasaan sumpek, perasaan jengkel, perasaan ghil, dendam, Allah hilangkan semua dari hati-hatinya orang beriman. Artinya apa? Di dunia dulu agak jengkel-jengkel sedikit nggak apa-apa. Memang seperti itu. Hilangnya kesumpekan dari hati seseorang itu nanti hilang dari surga. Maka orang itu sumpah nggak apa-apa, yang penting jangan bermusuhan. Insyaallah dimuliakan. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu satu tempat kalau kita masuk di situ tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, semuanya tersedia. Ada satu tempat yang lain yang betul-betul mengerikan, yang mana tempat itu adalah tempat penyesalan, tempat penyiksaan, tempat penderitaan yang tidak ada habisnya. Dikatakan oleh seorang ulama, ketika nanti ahli neraka sampai ke neraka, mereka ditanya, wahai ahli neraka, dulu kamu di dunia pernah merasakan kenikmatan apa dalam hidup? Maka saking beratnya siksa yang berada di neraka, dia mengatakan, seumur hidup saya nggak pernah merasakan kenikmatan.
Jadi orang tuh kalau sudah sampai neraka, segala kenikmatan itu lupa semua. Begitu juga ahli surga, ketika mereka ditanya, hai ahli surga, dulu di dunia kamu paling menderita merasakan apa? Maka dia jawabannya cuma satu, dulu saya selama hidup bahagia terus gak pernah menderita, lupa semua karena kenikmatan surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita duduk bersama-sama di sini untuk mikir, mau kemana kita ini? Kita mau jurusan surga apa mau jurusan neraka? Surga atau neraka? Yakin? Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Hai Jibril, coba kamu jalan-jalan dulu di surga, kau lihat bagaimana keadaan surga." "Siap ya Allah." Maka malaikat Jibril melihat keindahan surga, air terjunnya dan lain sebagainya. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, begitu indahnya surga, saya yakin tidak ada seorang pun manusia yang nggak mau masuk surga, itu nggak ada. Semua pasti ingin." "Sekarang jalan-jalan ke neraka." "Siap." Maka malaikat Jibril jalan-jalan ke neraka, lihat bagaimana pedihnya siksa neraka, panasnya api neraka. Bagaimana Jibril keadaan neraka? "Ya Allah, melihat begitu pedihnya siksa neraka, aku yakin tidak ada seorang pun manusia yang mau masuk neraka." Kemudian Allah memodifikasi surga dan memodifikasi neraka. "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahawat." Neraka Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan berbagai macam kenikmatan maksiat. Ada kenikmatan zina, ada kenikmatan perempuan, ada kenikmatan HP, ada kenikmatan gunjing, ada kenikmatan benci. Komplit segala kenikmatan dunia Allah tempelkan di neraka. Dan surga Allah penuhi, liputi dengan perkara-perkara yang gak menyenangkan. Tasbih 4 bulan, tasbih 40 hari, haji 10 tahun, sholat malam, sedekah, zikir. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, Jibril, sekarang kau lihat bagaimana hasil modifikasiku mengenai surga. Ini terjemah bebas saja, kalau bahasa Arabnya begini. Hadirin yang mulia, maka Jibril ketika melihat surga, beliau mengatakan, "Ya Allah, kalau surga kau bungkus dengan bungkus seperti ini, aku tidak yakin ada seorang manusia yang mampu masukinya." Kemudian kau lihat neraka, "Ya Allah, kalau melihat neraka seperti ini, aku tidak yakin ada seorang manusia yang lolos darinya, karena saking enaknya melihat neraka dari luar." Maka kalau kita ini mengatakan pengen masuk surga, apakah sudah siap dengan segala konsekuensinya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak mengikuti jejaknya manusia-manusia yang pasti masuk surga. Hadirin yang mulia, siapa manusia yang pasti masuk surga? Manusia-manusia yang pasti masuk surga selain para nabi, para rasul, adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat ini adalah golongan manusia yang mereka sama dengan kita dari segi pekerjaannya. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tukang pandai besi, ada yang jadi petani, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi rakyat biasa, ada yang jadi seorang kepala keluarga, ada yang menjadi jomblo sampai wafatnya juga ada. Jadi ketika jadi jomblo jangan khawatir, nikahnya nanti di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka adalah manusia-manusia yang Allah telah memberikan rekomendasi khusus untuk mereka. Apa itu rekomendasinya? Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Surga telah Allah siapkan untuk mereka. Maka hadirin yang mulia, kalau kita ingin masuk surga, kita harus mengikuti langkah-langkahnya, jejak-jejaknya, kunci rahasia kejayaan mereka
di dunia dan di akhirat. Insyaallah gimana? Insyaallah. Kalau kita pengen jalan surga, pakai GPS, pakai Google, nggak ikut sahabat, nggak sampai tempat. Kita pakai GPS saja di dunia itu sering kesasar. Bagaimana kalau kita cari rute akhirat, tambah kesasar? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rahasia sahabat sehingga Allah begitu cinta kepada mereka? Sehingga baginda Nabi begitu cinta kepada mereka, saking cintanya Nabi mengatakan, "La tasubbu ashabi." Hai manusia, jangan sekali-kali kalian mencaci sahabat. Kalian mencaci sahabatku, neraka Allah siapkan untukmu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rahasia mereka? Allah menurunkan firman-Nya yang bercerita sedikit dari kehebatan para sahabat. Yang mana insya Allah kalau kita mengikuti ini, surga insya Allah Allah siapkan untuk kita. Apa itu? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum, Allah ceritakan kehebatannya di dalam satu ayat Al-Quran. Banyak kehebatannya di situ, tapi apa yang pertama kali Allah sebutkan? Allah tidak menyebutkan sholatnya terlebih dahulu. Allah tidak menyebutkan puasanya terlebih dahulu. Allah tidak menyebutkan dakwahnya terlebih dahulu. Allah tidak menyebutkan sedekahnya terlebih dahulu. Apa yang Allah sebutkan? Ruhama'u bainahum. Mereka kalau sama orang kafir tegas, kalau sama orang iman saling sayang menyayangi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah berbicara sholat, sebelum Allah berbicara zakat, sebelum Allah berbicara yang lain, Allah berbicara mengenai akhlak mereka. Karena apa hadirin yang mulia? Karena orang yang sholat masih banyak, orang yang puasa masih banyak, tapi orang yang berakhlak baik inilah yang sudah hilang dari umat ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa pujian Allah yang tertinggi untuk Nabi kita? Apa pujiannya? Innaka la'ala khuluqin 'azim. Hei Muhammad, kau sungguh atas akhlak yang tertinggi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengomentari baginda Nabi, ada seseorang sahabat yang dia bertanya, "Wahai Aisyah, apa yang paling spesial dari baginda Nabi?" Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, tidak ada dari Nabi yang tidak spesial, semuanya spesial. Tapi beliau meringkas dengan satu kata-kata. Apa itu? Karena khuluquhul Qur'an. Bukan karena sholatuhu, karena somuhu, karena dakwatuhu, enggak. Karena khuluquhul Qur'an. Yang beliau kedepankan pertama kali adalah akhlak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini orang berbicara sholat, orang berbicara puasa, tapi tidak berbicara akhlak. Hadirin yang mulia, padahal akhlak ini adalah kunci utuhnya pahala sholat kita, kunci utuhnya puasa kita, kunci utuhnya zakat kita. Ini kalau pengen utuh, akhlaknya harus baik. Bagaimana ini? Insyaallah dimulai. Kita perbaiki akhlak kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Atadruna man muflis?" Hei para sahabatku, kamu tahu nggak orang bangkrut itu siapa? Nggak tahu ya Rasulullah. Orang bangkrut itu orang nggak punya duit. Enggak. Al-muflisu min ummati man ata yaumil qiyamah bi sholati wa siyami wa zakati. Orang yang bangkrut itu orang yang datang ke akhirat bawa pahala sholat. Kata para ulama, pahala sholat kok sampai dibawa ke akhirat, berarti sholatnya dulu ikhlas. Orang puasa bawa pahala puasa, berarti puasanya dulu ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak mungkin dibawa ke akhirat pahalanya. Pahala zakat, pahala puasa, pahala dakwah, pahala 4 bulan wis komplit. Tapi safaka dama hadza wa daraba hadza wa syatama hadza, dulu
diremehkan dosa, Pak. Apalagi yang bukan biasa. Apalagi orang yang punya ilmu warisannya begini. Maka orang-orang tadi nanti di akhirat orang-orang yang dia caci datang semua. Pak, dulu Bapak pernah menghina saya, minta pahalanya. Kasih. Pak, dulu Bapak pernah mengatakan saya adalah karpet dingin, minta pahalanya. Kasih. Sampai satu halakahnya, satu markasnya datang semua minta pahala sama dia. Nah karena dia itu jarang keluar, akhirnya habis juga pahalanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah habis begitu masih datang alumni satu. Pak, dulu pernah Bapak menghina saya nggak ada. Santri nggak pernah khutbah itu kan penghinaan juga Pak. Mencoreng nama baik itu Pak. Minta pahala, aduh, pahala saya sudah habis semua. Ya oke, kalau gitu bawakan dosa saya selama di pondok ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tragis dan menyedihkan. Nasibnya manusia tidak baik akhlaknya. Dakwah sampai mulutnya haus, sampai air liurnya habis. Kalau akhlaknya nggak baik, hilang semua, tidak ada. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita ini dalam kehidupan kedepankan akhlak. Orang itu kalau amal akhlaknya nggak baik, itu seperti ngisi gelas yang bocor. Gelas itu kalau bocor mau diisi seluruh tangki aja ya, tetap aja nggak diisi. Tapi hadirin yang mulia, kalau orang itu akhlaknya baik, walaupun cuma satu tetes, kalau wadahnya nggak bocor ya tetesan air itu tidak akan hilang selama-lamanya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang yang katanya sudah mengenal baginda Nabi, katanya sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita kedepankan akhlak kita di dalam kehidupan kita. Insyaallah dia. Wah, dia kurang ajar loh Pak. Gimana saya mau baik sama dia? Dia sudah saya bantu, dia sudah saya senangkan, sudah saya informasi, kurang ajar. Gimana saya tahan? Hadirin yang mulia, kalau kita ngerawat sapi, kita carikan rumput, sapi pernah terima kasih atau tidak? Pernah terima kasih nggak? Nggak. Kadang-kadang sapi malah menendang kita, tapi kita tidak marah dengan perlakuan sapi. Kenapa kita melihat saudara muslim kita yang kita berbuat baik sama dia nggak membalas, kok kita marah? Apakah akhlak kita kepada manusia lebih jelek daripada kepada sapi? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dalam kehidupan belajar akhlak, belajar lagi akhlak. Sabar. Tahan mulut kita, longgarkan dada kita menghadapi manusia yang suka menyakiti kita. Insyaallah. Orang tuh kalau pengen nggak susah, pengen nggak khawatir, tempatnya di surga. Jadi selagi Anda masih berstatus sebagai makhluk yang hidup di dunia, jangan pernah pengen selamat dari cacian manusia. Jangan pernah pengen takut dari cacian manusia. Gak bisa. Sampai dikatakan oleh para ulama, walau sahabal insanu Jibrila lama salima min kila al-qor. Kalau malaikat Jibril itu berteman sama manusia, maka malaikat Jibril itu gak akan lolos dari kritikan. Malaikat Jibril itu manusia, makhluknya gak punya dosa. Malaikat, gurunya para nabi, para rasul, itu kalau berteman sama kita pun akan melihat negatifnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Anda sudah melebihi malaikat Jibril sehingga berharap tidak dicaci di dunia? Di dunia ini orang sudah mati aja masih dicaci loh. Itu fulan bin fulan itu tahun kemarin mati itu gara-gara kurang ajar sama saya. Orang udah mati masih belum lepas dari cacian. Makanya kita ini hidup kalau pengen lepas dari cacian gak akan bisa nunggu seluruh dunia mati dulu baru kita bebas dari cacian nanti. Maka dalam hidup yang sekali ini kita harus mempunyai dada yang longgar. Insyaallah ya. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mau dakwah, maka doanya apa? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, longgarkan dadaku. Baginda Nabi dipuji oleh Allah, alam nashrah laka sadrak. Hei Muhammad, bukankah aku telah melonggarkan dadamu? Kenapa Nabi Musa dadanya dilonggarkan? Kenapa baginda Nabi dadanya dilonggarkan? Karena ketika seorang menjadi seorang dai, seorang menjadi ahli agama yang menyampaikan agama, tentu dia tidak akan bebas dari cacian dan hinaan. Maka
Maka kita ini sebagai orang ahli agama, kita harus memiliki akhlak yang baik. Insyaallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kunci hidup itu 3 aja. Khudhil afwa, kalau disakiti maafkan. Wa'mur bil 'urfi, fokus kepada kerja, apa yang harus kamu kerjakan. Wa a'rid 'anil jahilin, manusia-manusia yang kurang ajar gak usah ditanggapi, gak usah kita membela diri, karena bertengkar dengan orang jahil adalah suatu kebodohan yang nyata di Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci sahabat yang kedua, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Para sahabat radhiyallahu anhum, kunci yang kedua, mereka begitu dicintai Allah, mereka begitu ditolong oleh Allah, begitu dekat dengan Allah. Apa kuncinya? Kuncinya yang kedua, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka itu ahli ibadah. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, kita lihat hari-hari kita, sholat sunnahnya itu sudah komplit apa belum? Sholat jamaahnya itu di mana? Ini adalah satu kekonyolan yang nyata ini. Karena apa? Karena kita ini mau ke akhirat. Yang bisa menggaji kita, yang bisa memberi pahala cuma siapa? Allah. Apakah orang-orang yang memuji kita nanti di akhirat bisa kasih duit kita? Tidak bisa. Apakah orang-orang yang elu-elukan kita, menghormati kita, menjadikan kita sebagai pimpinan dan penanggung jawab, apakah bisa menyelamatkan kita dari neraka? Tidak bisa. Maka orang yang beribadah, orang yang berdakwah, orang yang berakhlak karena makhluk, dia adalah manusia yang paling rugi di alam semesta. Maka hadirin yang mulia, alhamdulillah kita sudah amal, alhamdulillah kita sudah sholat, sudah dakwah, puasa, dikit semua, sholatnya dikit, dakwahnya dikit, ngajinya dikit, muridnya dikit. Lah sudah dikit ini masa ya gak ikhlas? Sudah dikit gak ikhlas lagi, alangkah ruginya kita di akhirat. Maka kita ini bagaimana belajar ikhlas? Insyaallah ini boleh. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ah fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat setelah mereka akhlaknya baik, setelah mereka puasanya baik, ibadahnya baik, setelah mereka amalannya ikhlas karena Allah, maka mereka itu diibaratkan di dalam Al-Quran seperti tunas. Mereka tidak berdiam diri di rumah, mereka tidak hanya duduk manis di rumah, tidak. Kazar'in akhlada syat'ah, tapi mereka berusaha mati-matian bagaimana orang seluruh dunia mereka menjadi seperti mereka. Akhirnya hadirin yang mulia, ketika haji wada, kehadiran sahabat ada 124.000 sahabat. Tetapi dari 124.000 sahabat yang wafat di Jazirah Arab hanya sekitar 10.000. Jadi 14.000 yang wafat di seluruh penjuru dunia sampai diriwayatin marhaban
Hadirin yang mulia, مرحبا 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 مرحبا
Udah tadi. Salaman. Salaman udah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.